Perjanjian yang pertama kali. Ini uang 100 juta. Setelah anak itu lahir, hidupmu pasti akan terjamin. Uang ini hanya untuk DP. Tanda tangani semua surat-surat ini. Begitu anak itu lahir, kamu tidak memiliki hak sedikit pun atas anak itu. Tapi jangan khawatir. Semua hutang ibumu akan langsung dilunasi begitu kita sepakat, ucap Agam, seorang pria penerus Salim Group. Pria dengan setelan jas hitam serta kemeja putih itu nampak dingin saat bicara dengan Tira. Dia bicara dengan nada datar tanpa ada perasaan di dalamnya. Sungguh ini di luar ekspektasi Agam. Ini hal gila yang pernah ia lakukan sepanjang usianya. Ratusan kali ia melakukan perjanjian kerja. Segala negosiasi sudah pernah ia lalui, tapi tidak seperti saat ini. Ini merupakan hal paling di luar logika yang pernah ia lakukan. Kalau bukan desakan mama dan sang istri, Marcelia Agatha, rasanya lebih baik ia tak memiliki keturunan pun tak apa-apa. Hanya demi dua orang wanita yang paling ia cintai, Agam akhirnya memilih Dira, gadis yang nantinya ia harapkan bisa mengandung benih yang ia tanam. Setelah Dira hamil dan melahirkan, maka ia akan mengirim Dira jauh dari hidup mereka. Ia hanya butuh wanita yang mengandung benihnya, tidak lebih. Ia hanya menjadikan Dira sebagai alat mencetak anak untuk pernikahan Agam dan Agatha yang berjalan 12 tahun tapi tak kunjung mendapat keturunan. Sementara itu, Dira nampak tertegun membaca satu persatu lembar kertas yang ia pegang. Matanya terus menyisir deretan pasal yang ditulis oleh pria yang baru ia kenal itu. Bila ia membubuhkan tanda tangan di atas kertas-kertas itu, artinya Dira tak mundur lagi. Bila ia menandatangani itu sekarang, maka artinya ia akan segera menikah dengan pria yang usianya 2 kali lipat usia Dira sekarang. Bahkan lebih. Dira kini berusia 18 tahun, sedangkan Agam Salimwijaya, pria yang berniat menyewa rahimnya, pria tersebut sudah berusia 40 tahun. Ya ampun, itu sangat tua bagi seorang Dira. Dira tahu usia pria tersebut setelah membaca surat perjanjian yang ada di tangannya. Awalnya ia kaget. Wajah Agam yang tampan dan rupawan tak menggambarkan usianya sebenarnya. Agam malah masih terlihat seperti usia 30-an. Jadi Dira sempat kaget saat mengetahui akan menikahi pria 40 tahun tersebut. Itu adalah seusia dengan ibunya. Mertah, ibunya kini masih di rumah bordir. Ya, Dira adalah putri dari seorang wanita malam. Demi melepaskan ibunya dari jeratan di tempat terkutuk itu, Dira pun akhirnya mau melakukan perjanjian dengan Agam. Setelah menghela napas panjang, gadis yang masih lugu dan polos itu pun akhirnya memberikan tanda tangannya di atas kertas yang sudah diberi materai tersebut. Ini Pak, Dira mengeluarkan surat perjanjian yang sudah ia tanda tangani. Agam masih memperlihatkan raut wajah dinginnya. Dengan acuh ia meraih kertas yang diberikan Dira padanya. Bagus, ucap Agam sembari melihat satu persatu lembaran kertas. Nanti sore kita akan menikah, siapkan dirimu. Masih dengan wajah dingin, Agam kemudian memasukkan surat perjanjian itu ke dalam sebuah map. Menikah? Nanti sore? Mengapa buru-buru sekali? Gumam Dira dalam hati. Gadis itu tak pernah menyangka akan melakukan hal yang semacam ini. Sebuah perjanjian sewa rahim dengan seorang pria asing hanya demi menyelamatkan sang ibu dari lembah paling nista. Dira rela melakukan semua ini menjadi wanita yang memperjualbelikan rahimnya. Dira panggil Agam dengan begitu keras karena dilihatnya Dira malah melawan. Iya Pak. Nanti tolong jangan panggil saya Bapak. Saya bukan bapakmu, ujarnya dengan ketus. Tunggu, kalau tidak mau dipanggil Bapak, terus harus memanggil apa? Dira memutar otak ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Bibirnya seolah terkunci rapat. Jangan panggil Bapak. Kamu mengerti yang saya omongin? Tegas Adam sekali lagi.
Iya pak. Sadar melakukan pelanggaran, Dira lantas mengunci bibirnya rapat-rapat. Mata Agam hampir keluar ketika mendengar Dira kembali memanggil dirinya bapak. Tidak tahu mengapa ia mendadak ilfil begitu Dira memanggil dirinya dengan sebutan bapak. Panggilan itu seolah menjadi tamparan telak, mengusik dan sangat mengganggu, seolah-olah mengatakan pada Agam bahwa rasanya tidak pantas menikahi Dira yang lebih pantas menjadi putrinya. Ya Tuhan, aku rasa aku sudah gila, lututnya sambil mengamati Dira yang kini duduk dengan menenggelamkan wajah. Mata hitam mengkilat itu menindai gadis yang sebentar lagi akan ia nikahi. Tidak jelek, kulitnya putih bersih, meski tak semulus kulit istrinya. Agam yakin bila dibawa ke klinik kecantikan, Dira tidak kalah jauh dari Agatha istrinya. Sementara itu, Dira yang merasa sepasang mata sedang mengamati dirinya, ia pun menundukkan wajah. Gadis yang tahun lalu baru lulus sekolah menengah atas itu merasa canggung dan tidak nyaman. Mata Agam benar-benar mengusik Dira. Setelah menikah, kamu tinggal sama saya, ucap Agam memecah keheningan yang sempat tercipta. Tanpa sadar, Dira mengangkat wajah, hingga sepasang mata itu pun bertemu tanpa sengaja. Iya tuan. Jangan panggil saya tuan, teriak Agam agak kencang, membuat Dira terhenyak kaget karena suara Agam yang menggema di kamar hotel tersebut. Lalu saya harus panggil apa? Tanya Dira dengan suara bergetar. Dira takut menghadapi sosok pria yang ada di depannya saat ini. Pria itu seolah memiliki sisi iblis yang membuat Dira ketakutan bukan main. Kalau bukan demi ibu, rasanya lebih baik Dira pergi dan menghilang dari dunia ini. Gadis itu sudah putus asa melihat Marta, ibunya yang harus disiksa di tempat terkutuk itu. Panggil Mas. Kata-kata Agam membuat Dira tersadar dari lamunan sesaatnya itu. Baik mas. Bibir Dira ragu-ragu mengucap sebutan itu. Lidahnya seolah kaku menolak memanggil pria itu dengan sebutan mas. Meski wajahnya awet muda, setelah melihat berapa usia sebenarnya Agam, Dira jadi tertegun sendiri. Pria itu memang cocok sebagai bapaknya, bukan malah suami. Jangan GR Dira, dia bukan suami yang sebenarnya. Ini hanya pernikahan kontrak. Bila kamu berhasil hamil dan melahirkan anak Agam, maka semua selesai, pernikahan pun tamat. Dia tersenyum miris dengan suara hatinya sendiri. Benar, ini hanya pernikahan kontrak. Setelah ia melakukan semua sesuai perjanjian, ia akan membawa sang ibu pergi dari kota ini. Agam berjanji, pria itu akan memberikan banyak uang untuknya. Sore harinya Dira sudah nampak rapi dengan pakaian kebaya sederhana. Sekretaris pribadi Agam, Robi, sudah menyiapkan semuanya. Acara pernikahan secara agama akan segera dilakukan. Apa kamu sudah siap? Tanya Robi yang melihat kecemasan di wajah calon istri siri atasannya. Dira hanya mengangguk, namun hatinya seolah menjerit, minta diselamatkan. Tapi beberapa saat kemudian, ketika Agam datang mendekati dirinya, mata Dira tak dapat berpaling dari pria tampan yang sebentar lagi akan menjadi suaminya. Oke guys, bersambung tentang pernikahan kontrak. Jangan lupa like, subscribe ya.